Sempat berada di bawah harga 30 ribuan dolar, akhirnya terjadi pantulan pada harga Bitcoin. Halo semuanya, balik lagi dengan para investor, di mana tiap harinya kita rutin mengulas dan menganalisa market kripto dengan technical analysis, pendekatan price action, serta menyajikan berita pilihan penting yang harus kamu ketahui, dan juga kita ada review kripto pilihan. Jadi pastikan kamu klik tombol like, subscribe, dan komen agar tidak pernah ketinggalan lagi berita dan update di dunia kripto. Jangan lupa juga untuk join Telegram kami yang sudah kami sertakan linknya di deskripsi agar kita bisa update info kripto terbaru dan diskusi seputar kripto. Untuk yang baru nonton video ini, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause sejenak video ini buat baca disclaimer dulu ya. Oke, selanjutnya kita ke CoinMarketCap. Di mana CoinMarketCap sebenarnya di sini masih lumayan merah ya. Pada 24 jam terakhir juga market terlihat belum banyak yang hijau. Namun sudah ada candle pantulan yang akan kita lihat nanti di chart. Namun mostly pergerakan hari ini cukup rebound ya. Di mostly semua kripto itu terjadi pantulan, di mana diawali oleh Bitcoin. Kalau kita lihat masuk ke chart, nah Bitcoin ini terpantul setelah sebelumnya sempat berada di area 29 ribuan ya. Nah, keluar dari 30 ribu dan memang di sini area lumayan tinggi ya key levelnya. Ini demand-nya lumayan tinggi. Nah, di situ terjadi pantulan seperti itu. Kita lihat dulu total market cap yang masuk hari ini. Setelah sempat berada di 1,359 T, nah dia naik ya per hari ini jadi 1,46 saat video ini dibuat. Jadi ini hari ini lumayan baik ya candle-nya. Setelah beberapa hari berturut-turut merah, kita dapat melihat candle hijau hari ini, di mana kalau kita bandingkan dengan di XY, indeks dolar, nah dolar masih tertahan ya, jadi dolar masih tertahan di area 103,5. Nah di sini dia masih tertahan, belum kemana-mana, belum ada pergerakan yang berarti dari indeks dolar. Nah itu membuat Bitcoin berefek juga pada pantulan Bitcoin. Kalau kita lihat di sini juga market cap USDT. Nah, market cap USDT terlihat bahwa memang USDT yang di-hold oleh para investor itu mulai keluar ya. Jadi market cap-nya mulai turun ke yang tadinya di area 6 persenan, dia mulai turun ke area 5,6. Nah, ini sejalan dengan naiknya Bitcoin. Seperti itu. Ini pun diikuti oleh beberapa koin lainnya ya. Kita cek Ethereum ini lumayan naik nih, sekitar 8%. Diikuti oleh BNB naik 9%. Nah ini memang kalau kita lihat ada kesamaan ya di beberapa koin big cap. Ini memang mereka terpantul di area support key levelnya. Dan ini membuat pantulannya cukup tinggi. Nah ini tinggal kita pantau saja apakah ini akan menjadi tren reversal, karena di sini bisa terlihat ini walaupun formnya belum selesai ya. Nah, kalau pada saat video ini dibuat ini seperti bullish harami ya untuk candlestick pattern-nya. Nah nanti tinggal kita pantau aja bersama apakah akan memang menjadi pantulan di area ini, jadi reversal trend atau memang ini hanya sementara dan melanjutkan penurunannya.
Seperti itu. Jadi kita tinggal awasi bersama, cek bersama nanti next-nya apa yang akan diperlihatkan oleh pasar, itu yang akan kita respon. Oke, masuk ke berita pertama, di mana Binance menyetujui kesepakatan sponsor kripto eksklusif dengan Asosiasi Sepak Bola Brazil. Jadi Binance sudah menyepakati ya kontrak dengan sepak bola Brazil, di mana Binance mendapatkan kemitraan dengan CBF, Asosiasi Sepak Bola Utama Brazil, dan dia bakal jadi platform kripto dan blockchain untuk organisasi tersebut ya. Nah ini kabar baik juga, katalis buat Binance, makanya Binance hari ini lumayan naiknya lebih tinggi ya daripada dua big cap lainnya. Namun kalau dibandingkan dengan big cap altcoin lainnya seperti Shiba nih naiknya lumayan tinggi ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke berita selanjutnya. Ini kalau tadi kita cek chart Shiba, nah Shiba lebih lagi naiknya karena kalau dilihat dari sini, dari nilai terendahnya ada transaksi besar yang meningkat 261%. Nah ini biasanya kalau transaksi besar ini meningkat, apalagi lumayan besar ya, ini 261%, itu lonjakan transaksinya lumayan besar. Biasanya pemainnya adalah institusi atau whale ya, menjual ataupun membeli. Jadi membuat Shiba ini bergejolak dan efeknya di chart tadi kalau kita lihat Shiba lumayan rebound cukup jauh ya. Seperti itu. Oke, itu dari Shiba. Selanjutnya masuk ke berita selanjutnya, ada 3.000 ATM Bitcoin dipasang secara global pada tahun 2022. Lebih dari 20 sehari ya. Jadi kalau dihitung itu sudah lebih dari 20 sehari yang dipasang. Total ATM yang terpasang itu hampir 3.000 dan yang ada di seluruh dunia bisa lebih dari 37.000 ya. Ini karena memang yang tersebar di seluruh dunia belum didata sepenuhnya seperti itu. Cuman ini memang karena tadi ya banyak, kalau kalian ikutin video-video sebelumnya, ini karena memang makin banyak adopsi Bitcoin ya. Belum lama ini ada beberapa negara yang mengikuti El Salvador, legal tendernya itu menggunakan Bitcoin. Nah ini jadi ATM Bitcoin pun makin makmur ya, berdiri. Oke, selanjutnya ini Binance menangguhkan sementara penarikan USD. Jadi Luna di Binance itu tidak bisa ditarik sementara karena kemacetan jaringan ya. Nah, itu akibat dari nilai Bitcoin yang turun, Luna turun, dan itu menyebabkan USD pun ikut-ikutan turun. Nah, dia di bawah 0,1% ya. Ini dibandingkan dengan stablecoin lainnya, ini dia sudah tidak berada di nilai $1 lagi. Gitu. Ini kalau dicek sih karena kegagalan pegging Terra yang sedang berlangsung hubungan dengan stablecoin USD yang kian merosot ya. Di mana nilai pasar USD stablecoin ini turun tidak lagi di 1%. Nah, ini membuat ketidakstabilan di chain-nya Luna karena tindakan reaksi orang-orang yang panic selling ya terhadap token Luna juga dan USD. Nah, makanya Binance untuk sementara menangguhkan penarikan Luna dan USD di Binance. Oke,
ini masih sejalan ya dengan berita sebelumnya, di mana memang package-nya Terra itu mulai turun ya. Itu turunnya hampir ke 0,67%. Jadi dia tidak lagi 1% ya, gitu. Karena memang kapitalisasi pasar ini banyak banget yang jual besar-besaran di ekosistemnya Luna. Itu makanya mengapa tadi ekosistemnya itu lonjak tiba-tiba dan macet, terus nilainya pun turun karena memang aksi-aksi para holdernya atau pemegang Luna itu panic selling ya, jadi mereka pada jual. Nah, ini harga USD itu tadi ya sempat ke 0,78, ini lumayan turun banget jika dibandingkan dengan stablecoin lainnya. Tuh. Berita selanjutnya ini yang lumayan menghebohkan ya, karena Madonna dia bakal meluncurkan NFT yang berkolaborasi dengan Beeple. Kalau kalian nonton video-video sebelumnya, Beeple ini adalah salah satu pembuat NFT termahal di dunia ya. Nah, mereka kolaborasi dan menciptakan avatar 3D untuk Madonna gitu. Nah, katanya videonya itu menampilkan CGI Madonna yang sedang melahirkan. Dan ini mungkin bakal jadi NFT yang lumayan disorot ya, karena dua nama besar berkolaborasi, ini pasti NFT-nya akan sangat booming. Tapi kita nggak tahu hasil NFT yang akan diluncurkan seperti apa, jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa dan nilainya berapa. Selanjutnya dari Bloomberg ya. Nah, DeFi platform Compound Prime, kalau kalian tahu, Compound itu salah satu DeFi terkenal ya di dunia kripto. Itu mendapatkan peringkat jelek ya dari S&P. Peringkatnya 6 tingkat di bawah peringkat investasi. Karena memang S&P melihat itu tidak ada kepastian tentang regulasi dan memang banyak resiko ya. Makanya si S&P ini menilai Compound itu nilainya diberikan lumayan jelek ya oleh si S&P. Dan ini sebenarnya bingung juga ya, karena di satu sisi DeFi Compound ini kalau di industri kripto ini lumayan banyak use case-nya, penggunaannya, dan banyak juga user yang memakainya. Namun begitu di dunia nyata ini memang masih dipandang dan belum dipandang tidak bagus dan belum bisa diterima oleh tradisional institution finance gitu. Ini berita terakhir, ini ada El Salvador yang mengakuisisi lagi 500 Bitcoin di tengah penurunan pasar. Ya, ini presidennya ini terus membeli di bawah ya, buy in the dip ya. Jadi dia tetap terus nyicil dan dia dapat di harga 30.744 gitu. Jadi udah makin banyak Bitcoin yang dikumpulkan oleh El Salvador. Nah, ini El Salvador memiliki sekarang nih 2.301 Bitcoin. Itu nilainya di bawah 71 juta. Nah, ini memang El Salvador ini nggak main-main ya mengenai legal tender mereka. Jadi, dan di presidennya ini juga dengan jajarnya mungkin pintar juga saat market market sedang turun, dia malah beli di area bawah gitu. Oke, itu aja beberapa berita pilihan untuk hari ini. Selanjutnya kita masuk ke review pilihan kripto hari ini, di mana Maxi di
MD-nya mengumumkan bakal mengeluarkan berkolaborasi dengan token TGT. Nah, token TGT apa? TGT itu Tor Wallet DEX. Nah, kalau yang belum tahu, Tor Chain itu Rune ya, ticknya RUNE, Rune. Nah, ini mereka dengan ekosistem yang sudah besar sekarang ini mulai memperkenalkan lagi walletnya ya. Jadi walletnya namanya Tor Wallet DEX, di mana ini terintegrasi memang dengan Torchain, namun ini lebih ke wallet ya. Jadi mereka bakal memperkenalkan ini dan sudah masuk ke CEX ya, Central Exchange, dimulai dari si Maxi ini. Nah, dan berkolaborasi di M-Day. Jadi kalau kalian mau ikut M-Day, caranya bisa berpartisipasi dengan volume trading ya. Di sini spot, ETF, margin, dan future 3 hari dari tanggal 9 sampai 11 sampai 10 UTC. Minimum volume tradingnya 500 dan sistemnya tiket ya. Jadi kalau kalian yang mau ikut bisa langsung ke Maxi, kita lanjut bahas Tor Wallet. Nah, Tor Wallet DEX ini apa? Dia non-custodial wallet untuk melakukan pertukaran kripto aset antar cross-chain ya, dan mendapatkan passive income di dalamnya. Nah, ini tampilannya, kalian bisa download di App Store ataupun Google Play. Nah, ini TGT staking-nya ini udah bisa ya di website juga dengan APY-nya 12,59. Nah, ini lumayan tinggi ya, rata-ratanya biasanya 10-an, di mana mereka mengatakan Tor Wallet ini super app yang memang seperti Torchain ya, memang dia mengadopsi sistemnya Torchain di mana dia bisa swap koin across different platform, across different blockchain, dan juga mereka bisa earn yield providing liquidity di multi-chain saving account. Nah, jadi kalian bisa swap ataupun earn di wallet ini gitu. Nah, ini untuk community tier-nya. Kalau kalian nggak punya sama sekali stake 0 GT dan menggunakan wallet ini, kalian masih bisa mendapatkan tadi APY-nya 12,59, namun untuk liquidity fee-nya sebesar 1%. Dan juga trading fee-nya sebesar 1%. Nah, jadi ada tier-tiernya ya. Yang untuk community, kalau megang 5.000, ini bedanya di liquidity sama trading fee-nya 0,3 sama premium future. Dia dapat harvest dan kompon di satu transaksi. Begitu juga kalau community plus, dia 0,0 liquidity fee sama trading fee-nya. Dan juga dapat harvest dan kompon, one transaction, double mission reward. Jadi rewardnya lebih tinggi ya. Ada juga Tor Wallet Army, NFT Collection. Ini juga ada nih NFT-nya. Jadi lumayan lengkap ya. Di satu wallet udah cross-chain, ada NFT, bisa earn juga, bisa swipe juga. Ini lumayan lengkap. Gimana menurut kalian tentang Tor Wallet ini? Silahkan komen di bawah ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, dan join Telegram kami. Terima kasih semuanya.